Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database dan melakukan setup awal pada Accurate. Nah, pertama-tama masuk dulu ke Accurate melalui accurate.id dan masuk ke akun yang telah dibuat. Setelah itu, kita buat database-nya dengan klik ini dan masukkan nama usaha. Nah, di sini saya akan mengikuti modul pelatihan yang telah saya dapatkan. Nah, nama usahanya kita namakan PT Surya Furniture. PT Surya Furniture. Nah, untuk bidang usahanya, kita pilih lainnya. Kemudian klik buat data usaha. Nah, di sini kita lanjutkan, klik lanjutkan. Dan kita tunggu sampai database-nya terbuka. Nah, jadi kita sudah masuk ke database-nya. Nah, di sini ada 2 step awal. Pertama, kita lengkapi dulu informasi perusahaan. Nah, untuk kategori usaha, yaitu distribusi. Jadi kita pilih distributor. Nah, tanggal mulai data itu ada di dalam modul, yakni 31 Desember 2018. Jadi kita masukkan 31 Desember 2018. Kemudian untuk metode biaya persediaan itu kita pakai first in first out. Nah, itu bisa dilihat di dalam modul. Ini metode perhitungan nilai persediaan yakni FIFO. Nah, setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, pada bagian ini tertulis centang di sini apabila Anda ingin dibuatkan daftar akun perkiraan oleh Accurate secara otomatis. Nah, bila kita bisa centang ini apabila kita akan menggunakan akun default dari Accurate. Tapi karena kita sudah punya akun sendiri, jadi kita tidak perlu centang ini. Nah, setelah itu kita klik selesai. Nah, di sini kita tutup beritanya. Kemudian untuk langkah pertama dalam setup awal ini, kita pergi ke pengaturan, lalu ke preferensi. Nah, di sini info perusahaannya akan kita lengkapi. Kita tinggal copy dari modul yang ada. Ini telepon. Kemudian faksimile. Lalu emailnya. Tanggal mulai data sudah 31 Desember 2018. Kemudian periode akuntansinya Januari sampai Desember, di sini sudah. Lalu kita ke alamat. Di sini kita isi alamatnya.
kemudian kota DKI Jakarta. Kita klik ini, lalu yang terakhir kode pos. Setelah itu, setelah mengisi informasi dari perusahaan beserta alamatnya, selanjutnya kita centang fitur dasar di Accurate sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan di perusahaan. Nah, di modul sini sudah ada kebijakan akuntansinya. Jadi, selanjutnya kita pergi ke fitur. Kebijakan akuntansi yang pertama itu, beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD dalam bertransaksi dengan perusahaan. Nah, di sini berarti kita centang multi mata uang. Nah, di sini sudah tercentang. Lalu, perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Di sini juga pajak sudah tercentang. Kemudian aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Pencatatan aset juga sudah tercentang. Nah, metode biaya persediaan yakni FIFO atau first in, first out. Kemudian kebijakan akuntansi di bagian penjualan. Kita klik bagian penjualan. Penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Penawaran dan pesanan penjualan di sini sudah tercentang. Baru retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak atau cacat. Di sini juga secara otomatis telah tercentang retur penjualan. Kemudian perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman. Tenaga penjual. Nah, di sini juga sudah tercentang. Lalu perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Jasa pengiriman. Nah, ini. Di sini jasa pengiriman juga udah tercentang. Lalu perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Selanjutnya di bagian pembelian, kita klik di bagian pembelian. Nah, di pembelian bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan pembelian. Sini ada pesanan pembelian, daftar harga pemasok, biaya pembelian oleh pemasok lain. Permintaan barang itu berarti pesanan pembelian. Di sini sudah tercentang. Lalu bagian accounting membuat PO atau purchase order kepada pemasok yang terpilih. Kemudian terakhir dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain atau forwarder. Nah, di sini tiga-tiganya sudah tercentang secara otomatis. Lalu di bagian persediaan. Di bagian persediaan, gudang yang dimiliki perusahaan itu ada dua, depan dan belakang. Nanti selanjutnya kita akan membuat gudangnya. Lalu perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Metode perhitungan nilai persediaan itu juga FIFO. Lainnya, perusahaan tidak mencatat biaya dan beban operasional per departemen. Yang ini sudah tidak bisa dicentang, jadi sudah tidak perlu. Lalu perusahaan akan menggunakan daftar akun perkiraan yang dimiliki. Nah, setelah kita melihat fitur-fitur yang ada dan melengkapi informasi perusahaan, selanjutnya kita simpan ini. Nah, di sini dikatakan beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD dalam bertransaksi dengan perusahaan. Nah, jadi kita pergi ke perusahaan, lalu ke mata uang. Kita klik yang hijau ini. Nah, di sini mata uangnya hanya Indonesian rupiah. Jadi kita buat yang SGD. Kita ketik SGD. Nah, SGD ini itu Singapore dollar. Kemudian kita simpan. Kita klik lagi yang
yang berwarna hijau. Nah, di sini sudah muncul mata uang Singapore dollar. Nah, selanjutnya seperti yang telah saya katakan tadi, kita akan membuat gudang. Nah, di sini gudang yang dimiliki oleh perusahaan itu ada dua, yakni depan dan belakang. Kita pergi ke persediaan dan klik gudang. Nah, seperti yang saya bilang, gudangnya di sini belum ada, jadi kita buat dulu. Nah, dia ada dua. Yang pertama, depan. Kemudian kita save. Kita simpan. Lalu yang kedua itu belakang. Lalu kita simpan. Kita klik yang berwarna hijau lagi. Di sini sudah ada dua gudang, depan dan belakang. Setelah kita membuat gudang, kita akan memasukkan akun-akun yang ada di dalam file yang telah saya download. Nah, di sini kita pergi ke buku besar, lalu ke akun perkiraan. Akun perkiraan. Ini kita bisa tutup, lalu kita impor data. Impor dari Excel. Kemudian klik ini dan pilih daftar akun. Tapi sebelumnya ada yang ingin saya tambahkan di dalam daftar akun tadi. Kita buka dulu Excel-nya. Nah, di sini kita bisa tambahkan per tanggal. Nah, tadi tanggalnya kalau tidak salah 31 Desember 2018. Nah, kita tinggal copy. Lalu kita save. Kita balik. Klik daftar akun, lalu unggah. Nah, di sini sudah ada pertanggal yang tadi telah kita tambahkan, lalu klik lanjutkan. Ini sudah, lalu di sini jangan lupa untuk dicentang. Karena kalau tidak dicentang, maka ada beberapa data yang akan gagal atau tidak terupload. Setelah kita centang, kita klik lanjutkan. Kita tunggu pengimporan datanya. Nah, di sini sudah berhasil terimpor. Lalu kemudian ini kita bisa tutup. Kita bisa pergi ke persiapan data perusahaan. Selanjutnya kita akan mengimpor barang dan jasa. Impor data. Kita impor data. Klik ini. Lalu kita pilih daftar barang. Kita unggah. Kemudian lanjutkan. Nah, di sini juga jangan lupa untuk dicentang. Setelah dicentang, kita lanjutkan. Datanya sudah berhasil diimpor. Kita juga bisa tutup, kemudian kita balik ke persiapan data perusahaan. Nah,
kali ini kita akan mengimpor data pelanggan. Klik impor data. Ini, kemudian pilih daftar pelanggan. Kita unggah, kemudian lanjutkan. Jangan lupa untuk dicentang. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, datanya berhasil diimpor. Ini kita tutup juga. Balik ke persiapan data perusahaan. Nah, kali ini pemasok. Klik impor data. Lalu kita pilih daftar pemasok. Unggah, lanjutkan. Centang, lalu lanjut. Nah, datanya sudah berhasil diimpor. Ini kita tutup juga. Ini juga bisa kita tutup. Nah, kalau sudah muncul centang-centang ini berarti data yang tadi telah terimpor. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk ke bagian aset. Kita akan mengimpor aset. Nah, bagian aset itu ada di aset tetap. Buka dulu modulnya. Nah, di sini ada 3 kategori aset tetap, yakni tanah, gedung, dan peralatan. Jadi kita input dulu kategori aset ini pada Accurate. Klik aset tetap, pilih kategori aset, kemudian kita input dulu. Nah, di sini kan belum ada, jadi kita input dulu. Nah, aset tetapnya itu ada tanah yang pertama, tanah, lalu simpan. Setelah itu ada gedung. Gedung, simpan. Dan terakhir ada peralatan. Simpan. Untuk lihat kategori aset yang tadi, kita bisa klik yang berwarna hijau ini lagi. Dan di sini sudah ada 3 kategori aset yang tadi telah kita input. Nah, kemudian kita masukkan daftar aset tetapnya. Klik aset tetap lagi, pilih aset tetap. Aset tetap. Nah, ini kita bisa tutup. Lalu kita bisa impor data yang saya punya. Klik daftar aset tetap. Pilih daftar aset tetap. Kemudian unggah. Lalu lanjutkan. Dan klik lanjutkan lagi. Nah, datanya telah berhasil diimpor. Ini data aset tetap yang telah kita impor. Ini kita bisa tutup, ini juga bisa kita tutup. Nah, kemudian kita bisa lihat daftar laporan. Beri ke daftar laporan. Dan kita cari neraca indeks kontrol. Nah, ini dia. Kita klik. Kita masukkan per tanggal 31 Desember 2018 sama seperti yang tanggal yang di awal tadi. Kemudian tampilkan. Nah, ini neracanya. Tapi ini neraca yang belum dilakukan proses akhir bulan. Jadi kita harus lakukan proses akhir bulan. Kita klik perusahaan, baru proses akhir bulan.
Nah, di sini buka dulu modulnya. Di sini lakukan proses akhir bulan 31 Desember 2018 dengan rate SGD itu 9.800. Kita pilih dulu bulan Desember tahun 2018. Sama seperti info di modul ini, dan rate SGD-nya itu 9.800. Sini sudah ada 9.800. Kalau sudah begini, kita tinggal simpan. Lalu kita balik ke daftar laporan. Nah, ini kita refresh. Dan di sini balance akhirnya itu sama dengan seperti yang ada di modul. Terbesar terlebih dahulu agar bisa dilihat dengan jelas. Ini dia balance akhirnya. Rp1.773.731.000. Sama dengan yang ada di sini. Nah, jadi di Accurate ini kita juga bisa melihat laporan keuangan lain laporan-laporan yang lain selain neraca ini. Jadi kita bisa klik yang berwarna hijau. Nah, di sini kita bisa lihat laporan-laporan yang lain. Buku besar juga kita bisa lihat neraca percobaan, rincian buku besar, dan lain-lainnya. Nah, di daftar laporan ini juga kita bisa download. Kita tinggal klik ekspor, kemudian pilih mau di-download dalam bentuk PDF, Excel, dan lainnya. Nah, demikian proses pembuatan database serta setup awal dari Accurate Online ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.